Oke, jadi video kali ini saya peruntukkan untuk membahas ya tentang FOMC. Dan menurut saya ini penting untuk dibahas. Kenapa? Agar bisa memberikan gambaran kepada teman-teman. So, FOMC ini akan hadir nanti dini hari ya, hari Kamis. Teman-teman bisa perhatikan FOMC Economic Projection, FOMC Statement, Federal Interest Rate Decision, FOMC Press Conference. Jadi kita klik salah satu, kita klik tiga-tiganya aja. Sorry, 4 ya. Kita buka di new tab sambil saya jelaskan per masing-masingnya. Yang paling penting sebenarnya apa? Sebenarnya lebih mudah itu kita ngeliatnya dari Fed Interest Rate Decision sebenarnya ya. Tapi teman-teman juga tetap butuh untuk melihat seluruhnya. Jadi FOMC Press Conference ini jelas dari Powell menyampaikan pandangannya, pendapatnya, dia akan berbincang atau berbicara, menyampaikan speech-nya. Dan di situ juga selain speech-nya dia ya, ini juga salah satu press conference yang paling ditunggu karena perlu untuk melihat pandangan-pandangan dari para member dari FOMC. Untuk economic projection ini it's also a good things ya. Teman-teman bisa lihat ini report yang berisikan proyeksi ya, proyeksi dari FOMC untuk inflation dan economic growth over the next 2 years. Jadi jadi di sini kita mudah untuk bisa memahami pergerakan dari FOMC Economic Projection. Gunanya buat apa? Membantu kita untuk melihat bagaimana para member di FOMC itu memandang perekonomian dari United States dalam 2 tahun ke depan. Begitu ya. Jadi mereka selalu update setiap 3 bulan sekali per kuartalnya. Mereka selalu update dan di sini kita bisa punya pandangan. Dan mereka kadang juga punya pandangan yang berbeda. Jadi teman-teman juga bisa melihat dari pandangan-pandangan tersebut. Gunanya buat apa ya? Tadi saya bilang bahwa untuk membantu teman-teman itu lebih paham ke depannya. Ya, membantu teman-teman itu lebih paham ke depannya dari perekonomian United States, teman-teman bisa membandingkan dalam FOMC Economic Projection. So, ini juga sebenarnya penting untuk kita perhatikan. Lalu ada FOMC Statement. Di sini statement is the primary tool the panel use to communicate with investor about monetary policy. Jadi ini intinya hasil dari meeting mereka, statementnya mereka untuk menjelaskan bagaimana mereka akan mengambil kebijakan moneter ke depannya. Dan Federal Interest Rate Decision ini tentang acuan suku bunga ya. Suku bunga acuan, sorry. Dan ini saya akan bahas satu persatu apa yang perlu teman-teman perhatikan dalam FOMC. Umumnya, kalau setelah kita ngomongin tentang FOMC, ya, atau misalnya news seperti ini, yang paling sering kita perlu perhatikan pertama itu adalah Federal Interest Rate Decision. Kenapa? Karena ini adalah mengenai suku bunga acuan. Ini akan berpengaruh nggak cuma di pasar forex saja ya teman-teman, tapi juga di kripto, di saham, di bonds, dan lain sebagainya. Dan ini yang menjadikan patokan kita ya, yang menjadi patokan kita saat ini untuk bisa memahami ya, kedepannya memahami bagaimana upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat, termasuk juga dari Federal Reserve untuk menentukan arah kebijakan moneter mereka. Dan kondisi bagaimana? Sebenarnya kalau dia naik dan turun itu adalah hal yang lebih mudah kita analisis. Tapi dalam kondisi saat ini bukan tentang naik dan turun dari Federal Interest Rate Decision. Why? Karena most probably ya, ini Kim punya keyakinan 95% masih tetap akan dipertahankan. Jadi Interest Rate Decision masih akan di 5.5%. Nggak akan dirubah sama sekali. Masih tetap akan ada di 5.5%. Jadi nanti dia range adalah 5,25 sampai 5,5 ya untuk Federal Interest Rate Decision. Tapi seandainya dia merubah, seandainya dia menurunkan atau bahkan meningkatkan, seandainya tiba-tiba out of nowhere aja, jadi dia tiba-tiba nanti di Maret ini, nanti besok dini hari, tiba-tiba dia meningkatkan menjadi 5.75, maka kita bisa instan ngesal untuk XAUUSD. Jadi kita punya pandangan ke depannya XAUUSD masih akan cukup tertekan. Kenapa? Karena suku bunga yang ditingkatkan itu juga bisa berdampak pada yield treasury-nya ya. Jadi treasury yield untuk 10 tahun, 20 tahun, 2 tahun itu bisa berdampak, akan terdampak juga. Akhirnya apa? Ketika yield dari bonds itu mengalami peningkatan, itu punya korelasi terbalik dengan XAUUSD. Artinya apa? Sehingga kalau ketika kita ngelihat yield dari bond itu meningkat, maka harga XAUUSD akan mengalami penurunan. Sebaliknya juga sama, jika yieldnya menurun, maka XAUUSD akan meningkat. Jadi kalau dia meningkatkan saat ini jadi 5.75, teman-teman sudah bisa tahu untuk nge-short. Simple kan? Dan seandainya dia menurunkan jadi 5.25, teman-teman bisa nge-buy. Jadi posisi long. Masalahnya di mana? Masalah adalah ketika dia nggak ngubah. Ketika dia tidak merubah interest rate decision-nya, masih tetap 5,5, maka teman-teman perlu effort lebih besar. Yaitu apa?
teman-teman harus membaca economic projection, statement, dan hasil dari press conference. Tapi at least teman-teman baca dari economic projection dan statement udah cukup sih. Oke. Dan yang paling sulit sebenarnya membaca economic projection, karena dia kan data semua, benar-benar full data, histogram, dan lain sebagainya ya. Jadi nanti teman-teman pelajari, dan teman-teman mencoba untuk mencari apakah nadanya, ya selalu kita ngomong tentang nada ya, apakah nadanya itu akan bersifat hawkish atau dovish. Kenapa? Karena hawkish ini adalah pandangan atau gambaran ketika yang punya kuasa, orang-orang yang bisa menentukan kebijakan moneter tersebut, mereka melihat bahwa perlu untuk kembali menekan, ya, untuk kembali mengetatkan kebijakan moneter yang mereka miliki. Sehingga ketika nada mereka hawkish, itu juga akan berdampak pada currency yang lainnya. Nada hawkish dari para pemangku kebijakan bisa berdampak pada penguatan bagi US dollar. Kenapa? Karena penguatan dalam kebijakan moneter itu membantu mendorong untuk bisa penguatan terhadap currency. Karena apa? Karena nada hawkish, kebijakan moneter akan diperketat. Mungkin mereka akan mempertahankan suku bunga sampai kuartal ketiga mungkin, atau misalnya mereka akan meningkatkan suku bunga, we never know. Tapi itu cukup berbahaya bagi kedepannya. Dan jika nada dovish ketika mereka mengatakan akan melakukan pelonggaran, maka ini juga akan berdampak positif bagi pasar yang lain. Kenapa? Karena ada relaksasi di dalam kebijakan moneter, orang-orang lebih berani untuk spend uangnya ke dalam instrumen investasi yang berisiko, saham, kripto, atau forex. Jadi di sini teman-teman perhatikan adalah ketika dia masih menetapkan hal yang sama dari Federal Interest Rate Decision, teman-teman perlu perhatikan dari Economic Projection dan FOMC Statement. Di mana bisa dapatkannya? Sebenarnya simple sih. Kalau teman-teman nyari, jadi teman-teman bisa search federalreserve.gov. Di sini udah ada. Jadi jadi di sini teman-teman nanti dia akan keluar hasil market projection-nya, dan juga akan keluar dari FOMC statement. Jadi teman-teman tinggal klik aja, terus teman-teman baca. Itu bisa membantu teman-teman untuk memahami pandangan mereka. Misalnya kayak gini, testimony by Chair Powell on the Semi-Annual Monetary Policy Report to the Congress. Nah, jadi ini sudah ada semua datanya ya. Jadi dia ngasih tahu current economic situation and outlook, lalu monetary policy-nya mereka bagaimana, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti melihat datanya sama, ya datanya sama, maka teman-teman perlu bandingkan ya, ingatin, maka teman-teman perlu bandingkan dengan FOMC Economic Projection dan Statement dari website federalreserve.gov. Begitu. Tapi kalau saya teman-teman sekarang tanya, kalau saya dari pandangan King sendiri bagaimana? Kalau saya sendiri berpandangan bahwa most probably Federal Interest Rate Decision pasti akan ditahan. Karena target saya kemungkinan besar dia akan mulai menurunkannya itu di bulan Juni lah. Juni ke Juli itu dia akan menurunkan. Jadi di kuartal kedua akhir. Yes, April, Mei, Junian ya. Jadi most probably di sana baru dia akan mengalami penurunan. Dan economic projection seharusnya nggak gitu banyak berubah dari data yang sebelumnya yang sudah di-share, dan menurutnya sendiri masih sifatnya akan hawkish. Tapi ingat, ketika mereka sifatnya masih hawkish, mereka berusaha untuk mengetatkan kebijakan moneter mereka. Yang menjadi bahaya adalah teman-teman harus perhatikan potensi resesi dari Amerika Serikat. Nah, ini yang cukup signifikan ya dampaknya juga. Akhirnya apa? Akhirnya mereka nggak bisa menghambat inflasi, mereka nggak bisa menurunkan inflasi, tapi mereka harus selamatkan ekonomi yang mereka miliki. So mereka sangat dilematis, but actually kemungkinan terbesar mereka tetap masih akan pandangannya hawkish. Walaupun kemarin teman-teman bisa ngeliat ya, ketika Chair Powell speaks, dia sangat dovish. Sebenarnya dia kelihatan masih, bukan kelihatan ya, dia kelihatannya memang sulit sebenarnya untuk menentukan kebijakan moneter melihat dari inflasi yang nggak mengalami penurunan. Dan teman-teman lihat data dari PPI-nya juga cukup signifikan sehingga berdampak pada pergerakan dari market ya, DXY. Kalau misalnya kita ngomongin technical, it's actually the same sih. Jadi kita tinggal tunggu aja seperti yang kemarin saya sampaikan. Saat ini kondisi bearish untuk secondary trend dan bullish untuk primary trendnya. Kita tinggal pastikan aja apakah dia berhasil untuk nge-breakout salah satunya. Kondisinya apa? Kondisinya sekarang teman-teman bisa fokus nge-sell dulu, dengan catatan adalah ketika nanti dia break 2162, maka itu sudah menjadi area bullish kita. Lalu nanti kita tinggal konfirmasi dari data news yang ada. So it's actually really easy, really simple. Nanti seluruh data-data akan King share juga di dalam grup sehingga teman-teman nggak ketinggalan. So thank you, semoga membantu ya untuk pelajarannya, dan ini bisa teman-teman pahami untuk kedepannya terus. Jadi nggak perlu sampai teman-teman harus belajar lagi, nggak usah. Teman-teman tinggal tonton lagi videonya ulang, terus teman-teman bisa pelajari untuk kondisi kedepannya. Seandainya FOMC ini akan datang lagi. Ya, thank you.